saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu yang mungkin belum pernah saudara dengar. Sedangkan umat Tuhan itu berkeluh kesah, mengeluh, bersungut, komplain kepada Tuhan, pun mereka diberkati. Apalagi kalau kita dengan rendah hati dan sikap takut akan Tuhan, kita pasti lebih diberkati. Ingat itu baik-baik saudara sekalian. Ingat seumur hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Berkati kami Tuhan dan tolong kami untuk hidup dalam ucapan syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami, sehingga Tuhan terbuka pintu untuk memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 17, Keluaran pasal 17 ayat 6. Keluaran pasal 17 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Amin. Saudara pemirsa, lihat itu, Tuhan dengan mudah memberikan air minum, atau mungkin untuk cuci juga, termasuk dari atas gunung batu. Ya. Berapa banyak orang Israel yang dalam perjalanan ke tanah perjanjian? Sekitar 2 juta orang. Untuk kebutuhan sebanyak itu, 2-3 drum mana cukup untuk minum saja. Seorang dapat sedikit. Tapi itulah keajaiban Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan akan memberkati dengan apa? Berlimpah-limpah. Mujizatnya itu berlimpah-limpah, bukan dicicil, saudara sekalian. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, luar biasa. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua untuk
merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya sudah katakan tadi, apa? Mari kita lihat ayat sebelumnya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Maka mulailah mereka bersungut-sungut. Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Itu yang saya katakan tadi. Tolong perhatikan muka saya ke sini. Ya, perhatikan betul-betul. Sedangkan orang bersungut, mengeluh, komplain, Tuhan memperhatikannya. Apalagi kalau kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan tulus hati, dengan takut akan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah kehabisan uang. Tuhan, tolong kami, Tuhan, berkati kami. Saya yakin Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Kenapa? Kok kita mesti minta kepada Tuhan, padahal Dia kan tahu segala-galanya. Saudara sekalian, kalau sudah punya anak, pernah punya anak kecil misalnya. Sekarang seperti kami sudah tua. Ya, jadi sudah ingat, kadang-kadang orang tua lupa. Terus anak itu bilang, Bapak, tadi saya sudah tagih oleh ibu guru. Saya belum bayar apa? Belum bayar uang sekolah. Maka kemudian orang tuanya langsung memberikan apa yang diminta anaknya. Sama dengan itu Tuhan. Bukan saya mengatakan Tuhan pelupa, tapi Dia mau kita berkomunikasi dengan Dia, sampaikan kepada Dia apa yang kita perlukan. Itulah gunanya berdoa. Sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, sampaikan segala sesuatu yang kita perlukan kepada Tuhan. Itu yang nomor satu harus kita ingat. Perhatikan di sini, katanya itu berkat Tuhan itu melimpah ruah. Maka aku akan berdiri di sana, kata Tuhan, di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Luar biasa. Jadi ingat betul-betul, saudara, perhatikan betul apa yang saya katakan. Mereka mendapat air dari gunung batu cadas yang tidak ada kemungkinan ada air di sana. Apa maksudnya? Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada 3 ayat yang harus kita ingat sekarang. Dengan cepat saya akan sampaikan. Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Roma pasal 4 ayat 17. Ini firman Tuhan, bisa diulang-ulang ini renungan ini. Yang kedua ialah Ibrani 11 ayat 3. Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak nampak menjadi nampak. Dan yang ketiga, bagi Allah tidak sesuatu yang mustahil. Itu yang terjadi tadi dari Lukas 1 ayat 37. Mari belajar percaya, jangan mengeluh, jangan bersungut. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan percaya Ia pasti akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Tuhan melindungi kami semua supaya kami tidak pernah bersungut, tidak pernah mengeluh ketika kami mengalami masalah dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.